Bab 141 sangat berani menembak. Bunuh dia, kakek. Mau tak mau Preston berteriak begitu dia melihat Hunter menodongkan pistol. Dia dicengkeram oleh keinginan untuk merebut pistol itu dari kakeknya dan menembak mati Jonathan. Saya tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak muda. Dan rasa malunya begitu besar sehingga saya tidak berpikir saya akan ditenangkan bahkan jika saya menembaknya 10 kali. Bunuh dia, bukankah itu terlalu mudah untuknya? Hunter menatap Jonathan dengan mencibir dan mengumumkan, kita harus mematahkan kakinya terlebih dahulu sebelum mematahkan lengannya. Bukankah akan lebih menyiksa baginya untuk menahannya dalam rasa sakit yang begitu menyiksa sehingga dia menginginkan kematian? Ya, kita harus menyiksanya. Kita harus menyiksanya sampai kematian akan menjadi rahmat. Wajah Preston berubah karena kekejaman. Semua orang di sana menatap Jonathan dengan dingin pada saat itu. Seolah-olah dia sudah dijatuhi hukuman mati di mata mereka. Tavion, terutama, menatapnya dengan seringai bermain di bibirnya. Bukankah kau ahli dalam bertarung, Jonathan? Mengapa Anda tidak melakukannya lagi? Bukankah kamu bahkan mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Kenapa kamu berhenti sekarang? Seperti yang saya katakan, Anda hanya seekor semut. Sebagai semut, Anda harus memiliki kesadaran diri yang sesuai. Kali ini, Tavion akhirnya merasa tak terkalahkan. Namun, Hunter tidak memperhatikan Red yang memandangnya ke samping seolah-olah dia idiot. Yah, dia benar-benar berani mencabut pistol di depan Tuan Goldstein. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Atau dia muak hidup? Saat itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana selusin petugas polisi dengan senjata di tangan mereka semua dikalahkan olehnya. Bahkan selusin petugas polisi profesional bukanlah lawannya, namun dia ingin mencoba ketika dia sudah memiliki kaki di kuburan. Dia hanya memintanya, apakah kalian semua sudah selesai berbicara? Terlepas dari sorot mata mereka yang sombong saat mereka memandangnya, Jonathan menatap mereka semua dengan pandangan gembira sebelum menyatakan, jika demikian, Anda bisa pergi dan menemui pembuat Anda. Ketika kata-katanya jatuh, dia bergerak dengan kecepatan kilat. Hunter hanya melihat sosok hitam melintas sebelum rasa sakit menembus pergelangan tangannya. Dia bahkan tidak bisa melihat gerakan Jonathan dengan jelas, tapi pistol di tangannya malah sudah jatuh ke tangan pria itu. Ketika dia tersadar kembali, moncongnya sudah mengarah ke kepalanya. Siapa yang memberimu nyali untuk menodongkan pistol di depanku? Pistol hitam itu berputar beberapa kali di tangan Jonathan, tetapi moncongnya tidak pernah lepas dari kepala Hunter. Sejak hari saya secara tidak sengaja masuk ke kamp militer 3 tahun lalu, saya tidak asing dengan tembakan senjata berat. Terlebih lagi, tanganku berlumuran darah kehidupan yang tak terhitung banyaknya. Apakah dia muak dengan hidup sehingga dia berani menodongkan pistol di depanku? Pada saat yang hampir bersamaan, semua orang di sana tersentak kembali ke kenyataan, tetapi mereka semua tidak bisa mempercayai mata mereka. Pistol itu tidak salah lagi berada di tangan Oldmer York pada detik sebelumnya. Bagaimana itu berakhir di tangannya dalam sekejap mata? Bagaimana dia melakukannya? Ketika moncong pistol diarahkan padanya, jejak kekalahan akhirnya muncul di wajah Hunter. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Saya selalu berpikir bahwa Anda hanyalah anak berhidung ingus yang bodoh dan sombong, tetapi sepertinya saya salah. Petik 2. Mempelajari Jonathan dengan saksama, dia menuntut, baiklah. Siapa sebenarnya kamu, dan mengapa kamu memikatku ke sini hari ini? Memikatmu? Kamu pikir kamu siapa? Setelah mendengar itu, Jonathan menatapnya dengan dingin. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak di sini karena aku? Ekspresi Hunter segera berubah. Menurutnya, Jonathan adalah seorang pembunuh profesional atau pensiunan pasukan khusus. Kalau tidak masuk akal bahwa seseorang sekalibernya akan terlibat konflik dengan cucunya. Saya sangat mengenal cucu saya sendiri. Dia hanya seorang playboy kaya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyinggung seorang pembunuh profesional seperti dia? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ini adalah jebakan sejak awal, jebakan yang dirancang khusus untukku. Seperti yang sudah saya katakan, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Meliriknya dengan santai, Jonathan mengingatkan, aku sudah lama memperingatkanmu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, tapi kamu terlalu keras kepala untuk mengindahkan peringatanku. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda melintasi jurang pemisah yang besar. Petik 2. Mengikuti kata-katanya,
Bunyi klik terdengar saat dia mengokang pistol. Sedetik sebelum dia akan menarik pelatuknya, ekspresi Hunter tiba-tiba berubah. Dia masih merencanakan dalam hati dengan penghinaan yang tertulis jelas di wajahnya sebelumnya, tetapi kilatan ketakutan melintas di matanya saat itu. Tunggu, karena kamu tidak di sini karena aku, tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan di antara kita. Jika hanya cucu saya yang telah menyinggung Anda, saya bersedia untuk meminta maaf atas namanya. Jangan ragu untuk mengusulkan ketentuan apapun yang Anda suka, karena saya akan menyetujui apapun. Petik 2. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyerah. Diberi pilihan antara menyerah dan mati, dia masih memilih yang pertama di penghujung hari. Apa yang memalukan tentang menyerah? Selama aku masih hidup, aku bahkan tidak akan ragu jika dia ingin aku berlutut di hadapannya dan meminta maaf, apalagi melakukan hal mudah seperti mengalah padanya. Kamu akan menyetujui ketentuan apapun yang aku usulkan. Mendengar itu, Jonathan menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, bagaimana jika syaratku adalah kalian berdua harus pergi dari kehidupan ini? Apakah kamu membodohiku? Seketika, ekspresi Hunter menjadi gelap dan menjadi sangat suram. Sebaiknya kamu berhenti saat kamu di depan, nak. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, Anda bahkan akan diburu oleh keluarga York. Mempertimbangkan pengaruh keluarga York, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan Jazona hidup-hidup setelah membunuhku. Ah masa, kalau begitu, aku benar-benar ingin melihat apakah aku bisa membiarkan Jazona hidup-hidup setelah membunuhmu. Tepat setelah mengatakan itu, Jonathan tidak repot-repot bercanda dengannya lagi. Dia menarik pelatuknya dalam waktu singkat. Sebuah ledakan menembus udara, di mana peluru emas ditembakkan dengan kecepatan kilat. Itu menembus kaki kanan Hunter. Saat rasa sakit luar biasa menyerang kaki kanannya, Hunter berlutut di depan Jonathan. Adegan itu langsung membuat takut semua orang di sana bahwa warna terkuras dari wajah mereka. Sekretaris Tavion, khususnya, menjadi pucat pasi. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar berani melepaskan tembakan. Itu adalah patriark keluarga York, salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Namun, dia berani menembaknya. Apakah dia benar-benar memiliki keinginan kematian? Kakek, Preston berteriak dengan panik ketika dia mendengar pistol itu meledak, tersentak ketakutan. Meskipun demikian, dia tidak berani mengambil langkah maju. Bahkan, dia tidak berani menggerakkan satu otot pun. Kamu benar-benar berani menembakku, nak. Mata Hunter menatap Jonathan, tatapannya membawa niat membunuh yang mendekati fanatik. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Jonathan melemparkan pandangan dingin padanya dan menyatakan, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin mematahkan kakiku terlebih dahulu sebelum mematahkan lenganku? Kalau begitu, aku akan mengembalikannya padamu dengan cara yang sama. Setelah dia mengatakan itu, dia menarik pelatuknya lagi. Ledakan lain terdengar, dan peluru menembus kaki pria itu yang lain. Bab 142 sungguh bodoh yang bodoh. Setelah itu, ratapan kesakitan membelah udara. Kedua kaki Hunter dilumpuhkan oleh Jonathan. Namun, tidak ada satupun orang di sana yang berani mengeluarkan satu protes pun. Bahkan Preston meringkuk di sudut meskipun pemandangan di depannya, bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Kau pasti akan mati dengan mengenaskan, nak. Keluarga York tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Hunter menembakkan belati ke arah Jonathan saat dia berlutut di genangan darah. Sorot matanya begitu mengancam seolah-olah dia ingin menguliti pria itu hidup-hidup. Sayangnya, penampilan tidak bisa membunuh. Jika tidak, dia akan mencabik-cabik pria itu berkali-kali sejak lama. Apakah kamu pikir keluarga York akan tetap ada setelah kamu mati? Sambil mencibir, Jonathan memandangnya dengan riang dan mengulangi, bagi saya, keluarga York tidak lebih dari seekor semut. Apa, keluarga York tidak lebih dari seekor semut? Setelah mendengar itu, semua orang di sana menatap Jonathan seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Siapa di seluruh Jazona yang berani mengucapkan komentar seperti itu kepada Hunter York? Dan siapa yang berani mengatakan bahwa keluarga York, salah satu dari 4 keluarga terkemuka, tidak lebih dari seekor semut? Hah, dasar orang bodoh yang bodoh. Hunter mendengus mendengar pernyataan berani itu. Mengenai Jonathan seolah-olah pria itu pasti akan segera mati, dia menegaskan, nak, saya yakinkan Anda bahwa Anda pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu terlalu banyak mengoceh. Saat itu,
Jonathan sudah tidak berminat lagi untuk mendengarkan ancaman-ancaman lemah itu. Trik apa lagi yang masih kamu miliki? Jika tidak ada yang tersisa, saya akan mengirim Anda untuk menemui pembuat Anda sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melirik dengan tenang ketiga orang yang berlutut di tanah, Hunter, Preston, dan Tavion. Dalam sekejap mata, wajah mereka menjadi pucat. Itu berlaku 2 kali lipat untuk Preston. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika dia dipaksa berlutut seperti anjing sambil menunggu eksekusi ketika dia adalah pewaris keluarga York. Aku tidak ingin mati. Tolong jangan bunuh aku. Saya mohon padamu. Dia tiba-tiba menjerit di bagian atas paru-parunya. Diam. Ketika tangisannya bergema di ruangan itu, kepala Hunter tersentak ke belakang, dan dia memelototinya dengan panas. Keturunan keluarga York tidak pengecut sepertimu. Itu hanya kematian, bukan? Apa yang harus ditakuti? Lakukan yang lebih buruk, nak. Saya ayam jika saya bahkan cemberut. Petik 2. Ketika hal-hal telah terjadi, dia tidak lagi memendam ilusi. Sayangnya, ketakutannya akan kematian tidak berlaku untuk Preston. Ketika Preston mendengar pernyataan kakeknya, dia langsung menangis dan melolong. Saya tidak ingin mati, kakek. Saya masih muda. Ada banyak sekali wanita yang belum pernah saya tiduri dan banyak uang yang belum saya habiskan. Bagaimana aku bisa mati? Begitu dia selesai mengatakan itu, dia bersujud di depan Jonathan dan berlutut tanpa penundaan. Tolong lepaskan aku, Tuan Goldstein. Anggap saja aku badut dan biarkan aku pergi, bukan? Bangun saat ini, kamu anak yang tidak berbakti. Hunter sangat marah ketika dia melihatnya merendahkan sehingga matanya menyala merah. Keluarga York tidak memiliki keturunan tanpa tulang sepertimu. Saya tidak perlu memiliki tulang belakang. Aku hanya ingin hidup. Preston tetap berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan. Sayangnya, Jonathan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Petik 2. Karena itu, dia perlahan mengangkat pistol di tangannya. Ketika Preston memperhatikan gerakannya, rasa takut yang murni membanjiri dia, dan dia gemetar seperti daun. Tidak, jangan bunuh aku. Tidak lama setelah dia mengatakan itu, suara langkah kaki yang keras terdengar di luar pintu kamar pribadi secara tiba-tiba. Tak lama kemudian, seseorang secara tak terduga mendorong pintu dari luar. Apa yang terjadi di sini? Dan ada apa dengan semua raket itu? Benar-benar memalukan. Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya dengan pakaian tradisional mengintai ke dalam ruangan. Dia tampaknya tidak terlalu tua dalam usia, tampaknya hanya berusia 50-an. Di belakangnya, 4 atau 5 pria parubaya mengikuti dengan jas dan kacamata. Tetapi saat pria parubaya itu masuk, Hunter, yang telah pasrah sampai mati berlutut di tanah, mengenalinya dalam sekali pandang. Pedagang lilin. Ketika suara itu masuk ke telinganya, pria parubaya yang dikenal sebagai Tuan Chandler secara refleks menundukkan kepalanya dan menatap ke arah itu. Begitu dia melihat pria yang berlutut di tanah, alisnya segera berkerut. Tuan York tua, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Chandler. Begitu nama itu dilempar keluar, semua orang segera mengarahkan pandangan mereka pada pria parubaya itu. Di Jazona, satu-satunya orang yang dikenal sebagai Tuan Chandler adalah Sekretaris Jenderal Kantor Gubernur, Henry Chandler. Chandler, aku, ekspresi Hunter sehitam guntur. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Preston, yang awalnya berlutut di tanah, melompat berdiri dan berlari ke arah Henry. Selamatkan aku, Tuan Chandler. Seseorang ingin membunuhku. Kedatangan pria itu serupa dengan seorang ksatria berbaju zirah yang bersinar dengan Preston, dan dia bergegas mendekat tanpa ragu sedikitpun. Preston, Henry sedikit mengernyit saat mengenali pria itu. Apa yang terjadi? Siapa yang ingin membunuhmu? Tenang dan ceritakan semuanya padaku. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Petik 2. Chandler, tepat pada saat itu, Tavion, yang telah berlutut di tanah selama setengah jam, juga memanggil nama Henry dengan lemah. Tavion, kerutan alis Henry semakin dalam. Kenapa kamu juga ada di sini? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa kalian semua berlutut di sini? Petik 2. Aku menyuruh mereka berlutut. Jonathan menyatakan tanpa peringatan tepat ketika alis pria itu hampir menyatu secara permanen. Begitu Henry mendengar suara itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria itu.
Siapa kamu? Itu tidak penting. Yang perlu kamu ketahui adalah kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Jonathan tidak punya kesabaran untuk mengoceh dengannya. Aku tidak bisa ikut campur. Pada pernyataannya, Henry bertindak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur dan sekretaris pribadi Kingston Warhol, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu kepada saya. Semua orang rendah hati dan budak kepada saya, baik pejabat pemerintah dari semua jajaran di Jazona dan pemilik bisnis dengan kekayaan bersih miliaran atau puluhan miliar. Namun, anak berhidung ingus seperti dia berani berbicara kepadaku dengan cara yang kurang ajar. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Apakah Anda tahu siapa saya? Dan apakah Anda sadar sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara kepada saya dengan begitu berani? Dia menatap pria itu dengan dingin, sambil berkata, apakah masih ada masalah di Jazona yang tidak bisa aku campuri? Saya hanya akan melihat apakah Anda berada di atas hukum di tempat ini sehingga tidak ada yang bisa membuat Anda sejalan. Petik 2. Sambil mendengus, dia tidak lagi memedulikan pria itu tetapi menatap Hunter yang berlutut di tanah, mendesak, bicara saja dengan bebas tanpa rasa takut, Tuan York tua. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani menyakiti rambut di kepala Anda. Bab 143 Sekretaris Jenderal yang tidak penting. Sebagai Sekretaris Jenderal Kantor Gubernur dan Sekretaris Pribadi Kingston, kekuasaan yang dimiliki Henry di seluruh Jazona hanya berada di urutan kedua setelah Kingston sendiri. Bahkan wali kota harus menunjukkan rasa hormat padanya saat bertemu dengannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling dekat dengan Kingston. Chandler, aku curiga dia seorang pembunuh profesional. Dengan Henry di sana, Hunter langsung menjadi lebih berani. Dia tidak hanya mencoba melakukan pembunuhan, tetapi dia bahkan memiliki senjata penghancur. Jika Anda bahkan datang beberapa menit kemudian, Tuan Chandler, saya khawatir Anda tidak akan bertemu saya untuk terakhir kalinya. Dia seorang pembunuh profesional, katamu. Sebagai tanggapan, ekspresi Henry tiba-tiba berubah. Ya, pemburu mengangguk cepat. Lihat kakiku, Tuan Chandler. Dialah yang menembakku. Sambil mengatakan itu, dia menunjuk kakinya yang telah lama tertembak oleh peluru. Saat melihat lubang peluru di kakinya, perubahan ekspresi Henry semakin intensif. Betapa beraninya, ini adalah kejahatan terang-terangan. Apa yang dilakukan polisi di Jazona sehingga seorang pembunuh profesional berhasil menyelinap ke istana Empyrean dan membahayakan warga sipil? Mengapa banyak dari Anda berdiri dan memutar-mutar ibu jari Anda? Cepat dan ajukan laporan polisi. Petik 2. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia menyentakkan kepalanya dan memelototi beberapa pria parubaya di belakangnya. Mengikuti perintahnya, beberapa pria parubaya mengeluarkan ponsel mereka untuk memanggil polisi tanpa sepatah kata pun. Tidak, hanya membuat laporan polisi tidak cukup. Beritahu pengawal naga ilahi tentang situasinya dan minta mereka mengerahkan pasukan khusus untuk cadangan. Jika semuanya gagal, mintalah Divine Dragon Guard sendiri datang secara pribadi. Juga, beritahu semua orang untuk segera menutup istana Empyrean. Tanpa pesanan saya, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang terbiasa menangani hal-hal kritis, tidak ada sedikit pun kepanikan yang terlihat di wajah Henry meskipun mendengar bahwa Jonathan adalah seorang pembunuh profesional. Sebaliknya, dia mulai membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk mengendalikan situasi secara tertib. Sayangnya, sorot mata semua orang berubah sangat aneh ketika mereka mendengar dia memberikan instruksi untuk mengajukan laporan polisi. Ajukan laporan polisi. Mengapa melakukannya ketika kepala polisi berdiri di sana? Apa gunanya melakukannya? Bahkan Kapolres sendiri tidak berani ikut campur dalam masalah ini dan hanya menjadi penonton. Namun, dia ingin memanggil polisi. Tidak perlu membuat laporan polisi, Tuan Chandler. Kepala polisi ada di sana. Tavion, yang selama ini bungkam, tiba-tiba angkat bicara. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk Red, yang berdiri di sudut dan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tidak terlihat. Apa? Wajah Henry menjadi gelap dengan kecepatan kilat ketika dia mendengar itu. Sambil mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk pria itu, dia menatap Red dan bertanya, Anda seorang kepala polisi di Jazona. Kamu dari cabang mana? Chandler, saya Red Barnstone, kepala polisi dari kantor polisi Light Spring,
Melihat dia dipanggil, Red tidak bisa lagi berpura-pura bahwa dia tidak ada di sana. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berbicara. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Henry dengan kesal memotongnya. Kamu adalah kepala polisi dari kantor polisi Light Spring, iya. Izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda, sebagai seorang kepala polisi. Bagaimana Anda bisa menyaksikan seorang penjahat menyebabkan luka fisik yang parah di sini? Kenapa kamu tidak menangkapnya? Saya bisa menjelaskannya, Tuan Chandler. Meskipun pria itu tidak mengenalnya, Red mengenal pria itu. Lagi pula, hanya sedikit yang tidak mengetahui orang yang bertindak sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur. Lupakan, Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Henry tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan hal-hal, menggelegar, meskipun menjadi kepala polisi, Anda sebenarnya bergabung dengan penjahat dan membantunya melanggar hukum. Saya pikir waktu Anda sebagai kepala polisi hampir berakhir. Minta direktur Anda menulis laporan tentang masalah ini kepada saya besok. Jika saya tidak puas dengan itu, Anda akan diberhentikan dari jabatan Anda. Dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia seorang kepala polisi, namun dia hanya berdiam diri dan menyaksikan pembunuh profesional melakukan kejahatannya. Lebih buruk lagi, dia hanya menutup mata pada Hunter, Tavion, dan Preston yang berlutut di depan pria itu tanpa melakukan apapun. Apa hak orang seperti dia menjadi kepala polisi? Dimengerti, Tuan Chandler. Kemarahan menggelegak dalam diri Red atas teguran pria itu, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai protes. Betapa saya ingin melakukan sesuatu juga, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan Thierry, petinggi Divine Dragon Guard, tidak berani ikut campur begitu saja dalam urusannya. Akankah saya, seorang kepala polisi yang tidak penting, berani melakukannya? Huff. Henry mendengus ketika dia melihat sikap pria itu yang menyenangkan. Melirik pria parubaya di belakangnya, dia memerintahkan, beritahu pengawal naga ilahi segera dan minta mereka datang secara pribadi. Dimengerti, Tuan Chandler. Setelah perintahnya, beberapa pria parubaya di belakangnya segera mengeluarkan ponsel mereka dan menghubungi pengawal naga ilahi. Pada pergantian peristiwa yang terjadi tepat di depan matanya, Tavion mau tidak mau menatap Jonathan dengan jejak cemoohan di matanya. Ah, kasihan kamu, Jonathan. Anda bukan tandingan saya 4 tahun lalu, dan Anda masih di bawah saya 4 tahun kemudian. Jadi bagaimana jika Anda memiliki identitas tersembunyi? Dan apa bedanya bahkan jika kamu ahli dalam bertarung? Tidak peduli seberapa kuat identitas Anda, dapatkah itu melampaui sekretaris jenderal kantor gubernur? Dan meskipun ahli dalam bertarung, apakah kamu akan cocok dengan Divine Dragon Guard? Tidak peduli seberapa kuat identitas Anda, dapatkah Anda mengalahkan Sekretaris Jenderal Jazona? Dan bisakah Anda mengalahkan pengawal naga ilahi? Hah, aku tidak peduli latar belakangmu seperti apa atau siapa yang mendukungmu, anak muda. Jangan lupa bahwa ini adalah Jazona, tempat di mana kantor gubernur dan divisi Raja Perang berkuasa. Ini bukan tempat di mana anak berhidung ingus sepertimu bisa melakukan sesukamu. Henry memandang Jonathan dengan dingin dengan penghinaan yang terang-terangan bersinar di matanya. Hah, dia kemungkinan besar adalah anak yang tidak berguna dari beberapa orang besar, melenturkan otot-ototnya di sini dengan koneksi dan pengaruh yang dimiliki keluarganya. Ahli waris kaya yang hanya bergantung pada ayah mereka tanpa menunjukkan apapun untuk diri mereka sendiri seperti dia adalah tipe orang yang paling saya benci sepanjang hidup saya. Apakah kamu sudah selesai mengobrol? Kilatan ketidaksabaran muncul di mata Jonathan ketika Henry terus mengoceh. Anda Tuan Chandler, iya. Sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur, apakah Anda tidak memiliki kemampuan paling dasar untuk membedakan yang benar dan yang salah? Anda hanya akan percaya apapun yang mereka katakan. Apakah Anda tidak memiliki rasa penilaian sedikit pun? Apakah ini cara Kingston biasanya mengajarimu? Betapa kurang ajarnya. Ketika Henry mendengarnya memanggil Kingston dengan namanya, secerca amarah terpancar di matanya. Kamu pikir kamu siapa sehingga kamu layak memanggil Tuan Warhol dengan nama? Kenapa? Aku tidak bisa memanggilnya dengan nama. Mendengar itu, Jonathan mencemooh, bahkan jika Kingston berdiri di sini, dia tidak akan keberatan jika saya memanggilnya dengan nama, apalagi sekretaris jenderal yang tidak penting seperti Anda. Sekretaris jenderal yang tidak penting. Mendengar ucapan itu, semua orang menatapnya seolah dia idiot. Itu sekretaris jenderal kantor gubernur,
sekretaris pribadi Kingston Warhol. Kewibawaan dan status pria itu bahkan lebih hebat dari wali kota Jazona. Namun, dia hanya sekretaris jenderal yang tidak penting di matanya. Bab 144 Perintah. Apakah Anda pikir Anda layak bertemu dengan Tuan Warhol sendiri? Menanggapi ucapan Jonathan, Henry mencibir sebelum menegaskan, "Anak muda, saya tidak peduli siapa Anda atau kekuatan orang yang mendukung Anda. Selama saya tetap di Jazona, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan di sini." Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi repot dengan kata-kata kasar dengan Jonathan. Dia berbalik ke beberapa pria parubaya di belakangnya, menuntut, "Jadi, apakah Anda semua sudah menghubungi pengawal naga ilahi?" "Iya," salah satu pria parubaya mengangguk, menambahkan, "mereka akan segera mengerahkan tim." "Dan apakah kamu sudah menutup tempat ini?" Henry terus bertanya. "Iya," pria parubaya itu kembali mengangguk dan meyakinkan, manajer Istana Empyrean sangat kooperatif dalam menyegel seluruh restoran tanpa izin masuk atau keluar. "Tanpa pesanan Anda, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini." "Besar." Henry mengangguk setuju setelah mendengar itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Jonathan dan menyalak, "Anak muda, apakah Anda mendengar semua yang saya katakan barusan? Saya akan menyarankan Anda untuk meletakkan pistol di tangan Anda dan menyerah. Jika tidak, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya ketika pengawal naga ilahi tiba nanti." Para penjaga naga ilahi adalah bagian dari 4 penjaga Asura dan menerima perintah mereka langsung dari Zakarilin. Bahkan sebagai sekretaris kantor gubernur, saya hanya bisa memohon kepada mereka untuk membantu saya. Selain itu, mereka tidak dimaksudkan untuk menjaga hukum dan ketertiban. Sebaliknya, mereka dengan tegas mengambil nyawa setiap kali mereka dikerahkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka pada dasarnya adalah mesin pembunuh yang kejam. Seseorang seperti dia mungkin akan penuh dengan lubang peluru dalam waktu kurang dari 1 menit ketika mereka tiba. "Aku mendengar semua yang kamu katakan tadi dengan keras dan jelas. Namun, sepertinya Anda belum mendengar sepatah kata pun yang saya katakan." Jonathan meliriknya dengan enteng ketika dia selesai berbicara dan mengulangi, "Aku mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kamu masukkan ke dalam hidungmu. Bagaimana jika saya bertekad untuk melakukan hal itu?" Mendengus, Henry menyatakan, "Aku hanya ingin melihat siapa sebenarnya yang tidak mampu aku singgung di Jazona dan masalah yang seharusnya membuatku takut ikut campur. Di seluruh Jazona, hanya ada 3 orang yang saya takuti sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur, Zakarilin, Kingston Warhol, dan kepala pengawal naga ilahi, Thierry Cloutier. Selain mereka bertiga, siapa lagi yang tidak bisa saya sakiti? Jika Anda bersikeras untuk campur tangan, saya tidak punya pilihan selain mempertanyakan Kingston di mana dia punya nyali untuk ikut campur dalam urusan saya." Dalam sekejap, tatapan Jonathan menjadi dingin. "Bahkan jika Kingston berdiri di sini, akankah dia berani mencampuri urusanku, belum lagi sekretaris jenderal yang tidak penting?" "Hah, apakah Anda pikir Tuan Warhol adalah seseorang yang bisa Anda temui dan tanyakan sesuka hati?" Henry sama sekali tidak menganggap serius kata-katanya. "Jazona adalah tempat yang luas, tetapi hanya sedikit yang berhak bertemu dengan Tuan Warhol. Saya telah melihat semua petinggi itu dan saya mengenal mereka. Apakah anak berhidung ingus seperti dia berhak bertemu dengan Tuan Warhol? Dalam mimpinya, Anda ingin menanyai Tuan Warhol, bukan?" "Lanjutkan, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Atau apakah Anda membutuhkan saya untuk memberikannya kepada Anda?" serunya, menatap pria itu dengan dingin. Bodoh sekali. Jonathan hanya melemparkan pandangan dingin padanya. Tidak ingin mengoceh dengan pria itu, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Zakari. Sesaat kemudian, suara Zakari terdengar dari ujung telepon. "Ten, Goldstein. Katakan pada Kingston untuk datang dan menemuiku di Istana Empyrean dalam 10 menit. Jika dia terlambat sedetik pun, dia tidak perlu melakukannya lagi." Jonathan memerintahkan dengan suara dingin. "Dimengerti, Tuan Goldstein." Zakari tidak repot-repot mengatakan sesuatu yang berlebihan, bertanya, "Apakah Anda membutuhkan saya untuk pergi juga, Tuan Goldstein?" "Tidak apa-apa." Jonathan kemudian menutup telepon. Mendengar itu, semua orang memandangnya seolah dia orang bodoh. Henry, terutama, mau tak mau memutar matanya. "Oh wow, lanjutkan akting."
Dia hanya anak berhidung ingus, namun dia berani memerintahkan Tuan Warhol untuk datang dengan nada memerintah seperti itu. Apakah dia tidak cukup tepat di kepala? Di seluruh Jazona, hanya satu orang yang berani berbicara dengan Tuan Warhol dengan nada seperti itu, Zachary Lin. Sebagai sekretaris jenderal kantor gubernur, saya sudah sering melihatnya, jadi saya tahu persis seperti apa pria itu. Meskipun demikian, anak seperti dia yang masih menempel di rok ibunya sedang berakting di depanku. Dia masih terlalu basah di belakang telinga. 10 menit, ya, baik, saya akan memberi Anda 10 menit. Aku akan menunggu kedatangan Tuan Warhol bersamamu. Kita akan lihat apakah dia datang setelah 10 menit. Dia mencibir saat dia melemparkan tatapan menghina pada Jonathan setelah pria itu menutup telepon. Jangan menghiburnya, Tuan Chandler. Suruh orang langsung menangkapnya. Mau tak mau Tavion mendesak ketika dia melihat bahwa Henry sebenarnya memberi Jonathan 10 menit lagi. Hal-hal mungkin berubah menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu, dan saya tidak ingin ada yang salah. Apa terburu-buru? Harumping, Henry membalas, apakah pengawal naga ilahi akan berteleportasi ke sini? Dan bisakah kamu menahannya sendirian? Tanggapan itu langsung membuat Tavion terdiam. Memang, itu benar. Dia bahkan mengalahkan selusin mantan personel militer tanpa berkeringat, jadi bagaimana mungkin kita bisa menahannya dengan kekuatan kecil kita? Selanjutnya, dia memiliki pistol di tangannya. Bagaimana jika dia menembak ketika mundur ke sudut? Karena dia suka berakting, aku hanya akan bermain bersamanya. Terkekeh dingin, Henry menundukkan kepalanya dan melirik arlojinya sebelum menambahkan, kebetulan aku ingin melihat siapa orang yang mendukungnya sehingga dia punya nyali untuk memberitahuku bahwa ini bukan masalah yang aku bisa campur tangan. Jika dia hanya mendayung dalam hal-hal setelah bertemu Hunter secara kebetulan sebelumnya, itu sekarang menjadi masalah antara dia dan Jonathan. Karena dia bergerak melawan Jonathan, dia memutuskan untuk juga melenyapkan orang yang mendukung pria itu. Adapun siapapun yang benar atau salah antara Hunter dan Jonathan, dia sama sekali tidak peduli dengan jawabannya. Kadang-kadang, itu sama sekali tidak penting bagi orang-orang seperti mereka. Yang paling penting adalah memiliki pendukung paling kuat. Waktu berlalu perlahan, seluruh ruangan pribadi itu sunyi senyap. 10 menit tampaknya berlalu sangat lambat. Setiap orang memiliki tatapan mereka terlatih di pintu, tampaknya menunggu sesuatu atau lainnya. Namun, mereka tidak menunggu Kingston tetapi Divine Dragon Guard sebagai gantinya. Mereka menunggu mereka untuk menembak mati Jonathan tepat di tempat begitu mereka tiba. Lagi pula, mereka tidak berpikir Kingston akan muncul, tidak percaya bahwa Kingston akan datang atas perintah Jonathan. Pada akhirnya, dia adalah orang paling kuat kedua di Jazona sebagai gubernur Jazona. Sudah hampir waktunya, sepertinya Tuan Warhol tidak akan datang. Ketika hanya beberapa detik tersisa dari 10 menit, Henry akhirnya berdiri. Tidak berminat untuk terus bermain bersama Jonathan. Tetapi tepat ketika kata-katanya jatuh, seseorang menendang pintu kamar pribadi. Bab 145 Kingston tiba. Selanjutnya, suara langkah kaki tergesa-gesa yang menginjak lantai bisa terdengar. Rasanya seolah-olah tanah akan hancur di bawah kekuatan mereka. Dengan suara keras, pintu kamar pribadi ditendang terbuka. Seorang pria parubaya berseragam militer masuk. Di belakangnya ada puluhan tentara berpakaian seragam militer dan bersenjatakan senjata berat. Saat dia masuk, tatapan tajamnya menyapu kerumunan sebelum dia menyatakan, saya kapten pasukan khusus tim 2 di bawah pengawal naga ilahi. Saya di sini di bawah perintah untuk memberikan bala bantuan. Bolehkah saya tahu siapa Tuan Henry Chandler? Saat dia melihat kapten setengah baya, mata Henry berbinar. Dia dengan cepat menjawab, ini aku. Chandler. Apakah Anda menghubungi pengawal naga ilahi untuk mendapatkan dukungan? Kapten melirik Henry dan bertanya, apa yang begitu serius sehingga Anda harus memobilisasi pengawal naga ilahi? Ada seseorang yang sengaja menyerang orang tak bersalah di sini. Dia juga memiliki senjata yang sangat berbahaya. Aku curiga dia adalah seorang pembunuh yang dikirim dari luar perbatasan. Henry berbalik dan menatap Jonathan dengan dingin. Saya mengusulkan agar Anda menembaknya segera. Seorang pembunuh telah menyusup ke perbatasan kita. Ekspresi kapten berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan, semuanya, bersiaplah untuk pertempuran. Ya Pak, atas instruksinya, para prajurit mengokang senjata mereka dan mengarahkannya ke semua orang di ruang pribadi.
Bahkan Henry tidak dikecualikan. Para prajurit sedang menunggu perintah kapten mereka untuk menembak. Siapa di antara mereka yang menjadi pembunuhnya? Tanya kapten pada Henry. Itu dia. Henry menunjuk ke arah Jonathan. Saat dia melihat Jonathan, wajah kapten bersinar karena terkejut. Baginya, Jonathan terlalu muda untuk menjadi seorang pembunuh. Jika Henry tidak menunjukkannya, kapten akan mengira bahwa Jonathan adalah lulusan baru dari universitas. Apakah dia pembunuh asing yang kamu bicarakan? Kapten mengerutkan alisnya sedikit. Namun demikian, ia mengambil sikap hati-hati dan tidak meremehkan Jonathan hanya karena usianya. Betul sekali. Henry mengangguk dan berkomentar, tembak saja dia di tempat atau bawa dia kembali ke markas Divine Dragon Guard. Saya menyarankan agar Anda menginterogasinya secara menyeluruh, karena saya curiga dia bekerja dengan seseorang di dalam. Petik 2. Pengawal naga ilahi tidak membutuhkan siapapun dari kantor gubernur untuk mengajari kami cara melakukan pekerjaan kami. Sang kapten menegaskan dalam menanggapi perintah Sok Henry. Pengawal naga ilahi berada di bawah otoritas tunggal divisi Raja Perang. Oleh karena itu, kami hanya menerima pesanan dari mereka. Akibatnya, kantor gubernur tidak berhak memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Aku minta maaf karena aku berbicara tidak pada tempatnya. Meskipun Henry tidak puas dengan sikap kapten terhadapnya, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Bagaimanapun, pengawal naga ilahi hanya menerima perintah dari Thierry dan Zachary. Meskipun Henry adalah sekretaris jenderal kantor gubernur dan sekretaris pribadi Kingston, itu tidak berarti apa-apa bagi pengawal naga ilahi. Dia tidak bisa membuang berat badannya di depan mereka, tidak seperti yang dia bisa lakukan di depan orang lain. Sambil mendengus, kapten memandang Jonathan dan memerintahkan, letakkan senjatamu dan angkat tangan. Atau yang lain, Anda akan dieksekusi di tempat. Petik 2. Begitulah cara pengawal naga ilahi menjalankan misi mereka. Musuh mereka memiliki pilihan untuk menyerah atau mati. Dieksekusi di tempat. Siapa yang memberimu perintah itu? Zachary atau Thierry? Meskipun dia mendengar perintah kapten, Jonathan tidak mau repot-repot menatapnya. Sebagai gantinya, dia mencibir, siapa yang memerintahkanmu untuk mencampuri urusanku? Kalian semua harus keluar. Jika kamu berani bertahan, aku akan menghukummu dengan kurungan isolasi selama seminggu. Saat dia berbicara, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira Jonathan akan menegur Divine Dragon Guard meskipun memiliki puluhan laras senjata yang diarahkan ke kepalanya. Mereka adalah penjaga naga ilahi, demi Tuhan. Mereka bahkan tidak membutuhkan alasan untuk membunuh, namun Jonathan berani berbicara kepada mereka seperti itu. Apakah Anda memberitahu kami, pengawal naga ilahi, apa yang harus dilakukan? Ekspresi kapten menjadi gelap secara drastis sebagai tanggapan. Apa yang memberimu hak untuk memerintah kami? Para penjaga naga ilahi hanya menerima perintah dari Thierry dan Zachary. Bahkan Kingston tidak memiliki otoritas atas kita. Namun, seorang pembunuh asing berani memberi kita perintah. Kamu harus bertanya pada Thierry apakah aku punya hak atau tidak. Jonathan melirik arlojinya, tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Sudah hampir waktunya keributan ini berakhir. Ketika dia selesai berbicara, Jonathan berdiri dan melihat keluar pintu. Pada saat itu, langkah kaki yang terburu-buru terdengar di depan seorang pria tua dengan setelan jas menerobos masuk. Di belakangnya ada 4 atau 5 pria berotot berjas. Sambil mengejarnya, mereka berteriak, "Tuan Warhol, tolong pelan-pelan. Tubuh Anda tidak dapat mengatasi seberapa cepat Anda pergi. Berhenti membuang waktuku dan menyingkirlah." Dengan itu, Kingston bergegas ke kamar pribadi. Saat dia melihat Kingston, ekspresi Henry berubah cemberut saat dia bergegas maju untuk menerimanya. Warhol, apa yang membawamu ke sini? Pak Warhol. Semua orang terkejut mendengar nama itu. Pria tua dengan rambut beruban ini sebenarnya adalah Kingston Warhol, Gubernur Jazona. Pedagang lilin, mengapa kamu di sini? Saat dia melihat Henry, Kingston dipenuhi dengan kejutan. Namun, dia sedang tidak mood untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia hanya mendorongnya ke samping. Keluar dari jalanku. Warhol, sebelum Henry bisa mengatakan apa-apa, dia menyadari Kingston telah mengabaikannya dan malah berjalan ke arah Jonathan. Pada saat itu, perhatian semua orang beralih dari Kingston ke Jonathan. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Kingston sebenarnya datang karena Jonathan.
Bagaimana ini mungkin? Bagaimanapun, Kingston adalah orang paling kuat di Jazona, kedua setelah Zakari. Bagaimana dia bisa bergegas dalam 10 menit, seperti yang diperintahkan Jonathan? Asura, suatu kehormatan bagi saya untuk membuat Anda memberkati kami dengan kehadiran Anda. Saat dia melihat Jonathan, Kingston berlutut tanpa ragu-ragu. Mengapa Gubernur Jazona yang perkasa berlutut di depan Jonathan? Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka kosong. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa mempercayai mata mereka. Gubernur Jazona, Pak Warhol, sebenarnya berlutut di depan Jonathan. Bab 146 bertemu Asura. Bisakah Tuan Warhol ini palsu? Mungkin Jonathan membayar seorang aktor untuk menyamar sebagai gubernur. Pada saat itu, pikiran yang sama terlintas di benak semua orang. Lagi pula, tidak ada yang bisa memahami mengapa Kingston, Gubernur Jazona, ingin berlutut untuk menghormati Jonathan. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini untuk menemuiku? Jonathan bertanya sambil menatap Kingston dengan pandangan datar. Tidak, aku tidak. Kingston menggelengkan kepalanya. Apakah dia sekretaris kantor gubernur? Jonathan bertanya sambil dengan santai menunjuk ke arah Henry. Ya, dia. Ketika Kingston berbalik dan melirik Henry, itu membuat punggung Henry merinding, menyebabkan dia berkeringat dingin. Sungguh tatapan yang menakutkan. Sebagai sekretaris pribadi Kingston, Henry dapat dengan mudah membaca sorot mata Kingston. Dia tahu bahwa Kingston hanya akan memberinya tatapan itu setiap kali dia marah padanya. Apakah dia menyinggungmu? Kingston memeriksa dengan hati-hati saat dia melihat ke arah Jonathan. Tidak juga. Jonathan menjelaskan dengan nada acuh tak acuh, yang dia lakukan hanyalah menyalahgunakan wewenangnya sebagai sekretaris jenderal untuk memobilisasi pengawal naga ilahi. Selanjutnya, dia bahkan memerintahkan mereka untuk mengeksekusi saya di tempat. Apa? Ketika dia mendengar tuduhan Jonathan terhadap Henry, ekspresi Kingston jatuh. Sekretaris kantor gubernur mengerahkan pengawal naga ilahi atas kemauannya sendiri dan bahkan memerintahkan mereka untuk membunuh Jonathan. Apakah dia mencoba untuk melakukan pemberontakan? Kingston, tampaknya kantor gubernur semakin maju. Tanpa perintah Zakari, ia telah memobilisasi pengawal naga ilahi atas kemauannya sendiri dan bahkan memerintahkan mereka untuk mengeksekusiku. Apakah Anda berniat untuk menggantikan divisi Raja Perang dan mengambil alih Jazona? Jonathan menatap Kingston dengan dingin. Setelah beberapa hari, apakah kamu juga berencana untuk mengambil alih kediaman Asura? Meskipun Jonathan tidak berbicara dengan keras, itu cukup untuk membuat Kingston ketakutan, sampai lututnya goyah. Meskipun dia adalah orang paling berkuasa kedua di Jazona, dia masih seorang gubernur rendahan dari sudut pandang Jonathan. Satu kata dari Jonathan sudah cukup untuk memenjarakannya. Maaf, Asura, ini adalah kesalahanku. Saya siap menerima hukuman apapun yang Anda berikan. Di depan Jonathan, Kingston tidak berani memprotes atau membela diri. Bagaimanapun, kesalahan tidak diragukan lagi tetap kesalahan, bahkan jika sekretarisnya yang melakukannya. Dia tidak berani membalas dengan cara apapun, karena sekretarisnya mewakili dia dan kantor gubernur. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain menerima tanggung jawab atas kesalahan itu, bahkan jika dia tidak secara pribadi melakukannya. Kamu pantas dihukum. Jonathan mencibir. Sebagai gubernur Jazona, Anda bahkan tidak bisa menangani sekretaris Anda. Bagaimana Anda akan mengelola seluruh negara bagian Jazona? Bagi saya, Anda tidak pantas lagi menjadi gubernur. Ya, Asura, aku mengakui kesalahanku. Sama seperti anak kecil yang tahu dia telah melakukan kesalahan, Kingston bahkan tidak berani bernapas saat dia berlutut di depan Jonathan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya orang yang berlutut di depan Jonathan adalah Kingston, gubernur Jazona yang perkasa. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Saya akan memberi Anda 1 menit. Selesaikan kekacauan ini, atau aku yang akan menjagamu. Tidak ingin membuang waktu, Jonathan memberinya waktu 1 menit. Ya, atas perintah Jonathan, Kingston tidak berani membuang waktu lagi. Segera bangkit, dia menoleh ke Henry. Pedagang lilin, Anda dipecat. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi sekretaris kantor gubernur. Petik 2. Tidak memberi Henry kesempatan untuk menanggapi, Kingston melambaikan tangannya dan menyatakan, teman-teman, tangkap dia dan bawa dia kembali untuk diinterogasi. Juga,
Atur penyelidikan atas kegiatannya beberapa tahun terakhir ini untuk melihat apakah dia terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Segera, Tuan Warhol. Tanpa ragu-ragu sejenak, beberapa pria parubaya yang datang bersama Kingston melangkah maju untuk menahan Henry. Ketika dia menyadari apa yang akan terjadi, Henry berlutut dan memohon kepada Kingston, Warhol, maafkan aku. Saya mohon, tolong tunjukkan saya belas kasihan. Mengingat bahwa saya telah bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun, saya yakin usaha saya pasti bernilai sesuatu. Karena itu, tolong beri saya kesempatan lagi. Jangan salahkan aku untuk ini. Sebaliknya, Anda harus menyalahkan diri sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda lakukan. Kingston tidak mengasihani Henry sama sekali karena dia tidak memiliki ilusi tentang bagaimana dia ditunjuk sebagai gubernur Jazona. Tanpa persetujuan Jonathan, tidak mungkin dia diizinkan dalam posisi itu. Bawa dia pergi. Kingston memberi isyarat dengan tangannya. Meskipun Henry menangis dengan cara yang menyedihkan, tidak ada yang memperhatikannya. Lagi pula, tidak ada yang punya nyali untuk melawan Kingston. Adapun beberapa dari mereka, bawa mereka pergi juga. Mengangkat tangannya, Kingston menunjuk ke beberapa pria parubaya yang datang bersama Henry. Tidak mungkin dia membiarkan mereka lolos. Ya Pak. Setelah mendengar perintah Kingston, Henry yang arogan telah jatuh ke tanah dengan ekspresi pucat. Tidak berani melawan, dia mengundurkan diri untuk dibawa pergi oleh bawahan Kingston. Kamu pasti pengawal naga ilahi. Anda dapat kembali sekarang karena saya akan mengikat ujung yang longgar di sini, instruksi Kingston ketika dia melihat kapten untuk pertama kalinya. Ya Pak, mengingat bahwa Kingston akan berurusan dengan akibatnya dan Henry, yang telah meminta bantuan mereka, telah dibawa pergi, pengawal naga ilahi tidak lagi memiliki urusan di sana. Namun, kapten tidak segera pergi bersama anak buahnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba berdiri tegak dengan ketepatan militer sebelum berlutut dengan bunyi gedebuk di depan Jonathan. Kapten Liam Galahad dari tim 2 pasukan khusus pengawal naga ilahi, melapor untuk bertugas ke Asura. Melaporkan tugas ke Asura, saat Liam selesai, semua orang yang hadir merasa seolah-olah pikiran mereka meledak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Jonathan benar-benar menjadi Asura? Hanya ada satu Asura di Canaya, orang yang memimpin 4 pengawal Asura untuk mengalahkan semua musuhnya dan menyatukan bangsa. Jonathan adalah Asura. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak ada yang bisa mempercayainya, mereka juga tidak mau melakukannya. Tepat ketika mereka masih terperosok dalam keterkejutan, semua pengawal naga ilahi lainnya bergabung dengan kapten mereka berlutut tanpa ragu-ragu. Tim 2 pasukan khusus pengawal naga ilahi, melapor untuk bertugas, Tuan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang yang hadir dipenuhi dengan ketidakpercayaan pada apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Hunter, khususnya, sangat terkejut sehingga dia merasa seperti disambar petir. Sambil menganga, dia menatap kosong pada apa yang sedang terjadi, tidak dapat menerima semua itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi Asura? Bab 147 Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Bangun, melambaikan tangannya, Jonathan melirik pengawal naga ilahi dengan riang. Saya siap untuk dihukum sesuai karena menyinggung Anda, Tuan. Berlutut di lantai, Liam tidak berani bangun. Mengingat apa yang dia katakan sebelumnya, dia tidak dapat menemukan energi untuk meluruskan dari posisinya. Dia telah mempertanyakan hak Jonathan untuk memerintahkan pengawal naga ilahi berkeliling. Kamu tidak melakukan pelanggaran karena kamu tidak mengetahui identitasku. Jonathan tidak menentang mereka. Para penjaga naga ilahi menghela napas lega mendengar kata-katanya. Lagi pula, perilaku mereka sebelumnya sudah cukup bagi mereka untuk dieksekusi di tempat. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar mengarahkan senjata mereka ke Asura, yang tidak berbeda dengan mencari kematian itu sendiri. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Pada saat itu, Kingston menunjuk Hunter, Tavion, dan Preston. Dia jelas mengenali Preston sebagai kepala salah satu dari 4 keluarga terkemuka Jazona. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin lagi melihat keluarga York di Jazona. Apakah kamu mengerti? Jonathan menatap Kingston dengan pandangan penuh pengertian. Setelah mendengar kata-katanya, Hunter merasakan penglihatannya menjadi gelap ketika dia mulai merasakan kepalanya berputar. Bisnis keluarga York yang telah dibangun selama beberapa dekade akan hilang hanya dengan satu kata dari Jonathan. Dipahami.
Menurunkan kepalanya, Kingston menjawab, setelah malam ini, keluarga York tidak akan ada lagi di Jazona. Jonathan mengangguk sebelum beralih ke Tavion. Adapun pria ini, aku akan berurusan dengannya sendiri. Tidak perlu bagimu untuk ikut campur. Petik 2. Iya Pak. Saat berikutnya, Kingston dan Divine Dragon Guard mundur selangkah untuk membuka jalan bagi Jonathan. Di dalam ruang pribadi yang besar, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi Asura? Melihat Jonathan mendekat, Tavion duduk dan menatap kosong ke angkasa. Ia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Hanya beberapa tahun yang lalu, Anda tidak lebih dari seorang bintang yang bangkrut yang dibebani dengan hutang yang sangat besar. Bagaimana Anda akhirnya menjadi Asura selama 4 tahun terakhir? Ini tidak mungkin. Karena kita membahas topik itu, aku harus berterima kasih untuk itu. Menanggapi kata-kata Tavion, Jonathan meliriknya dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak mengirim pembunuh untuk membunuhku di tengah malam, aku tidak akan tersandung ke barak militer secara tidak sengaja, apalagi membawa kedamaian bagi bangsa dan menjadi Asura. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata. Terlepas dari semua yang telah terjadi, Tavion bersikeras menolak untuk percaya bahwa Jonathan adalah Asura yang legendaris. Baginya, Asura seperti dewa. Bagaimanapun, dia telah menyatukan bangsa dan mengalahkan semua musuhnya dalam beberapa tahun yang singkat. Tidak mungkin dia bisa menghubungkan Asura dengan Jonathan, yang dengan mudah dia tipu dan mainkan untuk orang bodoh saat itu. Apakah penting lagi apakah aku Asura atau bukan? Ketika dia melihat Tavion bergumam pada dirinya sendiri, Jonathan menatapnya dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku palsu? Menurut Anda siapa yang berani datang menyelamatkan Anda sekarang? Apakah Anda pikir ada orang yang benar-benar bisa? Petik 2. Sejak awal, Jonathan telah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di Jazona yang bisa menghentikannya jika dia ingin membunuh Tavion. Namun, Tavion sama sekali tidak mempercayainya. Dan itulah asal mula seluruh keributan. Akhirnya, sudah waktunya untuk itu berakhir. Jonathan, maafkan aku. Aku benar-benar menyesali tindakanku sekarang. Tanpa ragu-ragu sejenak, Tavion berlutut di depan Jonathan. Tolong beri aku kesempatan lagi, oke? Aku sangat menyesal. Meskipun air mata mengalir di wajah Tavion, Jonathan sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Saat itu, simpatinya pada Tavion yang menyebabkan dia ditikam dari belakang. Begitu kepercayaan itu hilang, tidak mungkin seseorang bisa mendapatkannya kembali. Sudah terlambat. Jonathan menggelengkan kepalanya sambil mengayunkan pistol hitamnya ke jarinya. Tepat ketika Tavion hendak mengatakan sesuatu, Jonathan dengan lembut menarik pelatuknya. Dengan ledakan keras, peluru emas menembus tengkorak Tavion. Tavion bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri saat tubuhnya merosot ke tanah dengan bunyi gedebuk. Matanya terbuka lebar seolah horor adalah hal terakhir yang dia rasakan sebelum kehilangan nyawanya. Adapun mulutnya, itu masih menganga di tengah, menunjukkan bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sayangnya, kesempatan untuk melakukannya telah diambil darinya. Sambil membuang pistolnya ke samping, Jonathan berbalik ke arah Kingston dan memerintahkan, suruh seseorang untuk membersihkan ini. Setelah menerima instruksinya, Kingston mengalihkan perhatiannya ke pria paruh baya di belakangnya. Beberapa dari kalian, bersihkan tempat ini. Juga, beritahu Istana Empyrean bahwa tempat ini akan dikunci untuk malam ini, dan mereka tidak diizinkan untuk terus beroperasi. Petik 2. Ya, Tuan Warhol. Beberapa pria parubaya dengan cepat pergi untuk melakukan perintah Kingston. Tuan, apa yang harus kita lakukan tentang beberapa pria ini? Setelah Tavion terbunuh, Hunter, Preston, Sekretaris Seksi, dan Mike semuanya masih hidup. Sampai mereka tahu rencana apa yang telah disiapkan Jonathan untuk mereka, mereka tidak berani bergerak sedikitpun. Lepaskan mereka. Jonathan melambaikan tangannya, tidak ingin membuang waktu lagi untuk mereka. Juga, minta mereka semua diselidiki. Jika ada masalah, kirim mereka ke penjara sebelum mereka menyebabkan kerusakan lagi di Jazona. Iya Pak, Kingston mengangguk sebagai tanda terima. Namun, beberapa dari mereka merasa lutut mereka lemas saat mendengar kata-kata Jonathan. Mereka dipenuhi dengan keinginan untuk menamparkan diri mereka sendiri karena membuat Jonathan kesal. Lagi pula, orang-orang tercela seperti mereka mungkin memiliki lemari yang penuh dengan kerangka. Begitu mereka diselidiki,
akan ada cukup bukti untuk menempatkan mereka di balik jeruji besi selama sisa hidup mereka. Tuan, semuanya sudah diurus. Mengapa kita tidak pergi ke kantor gubernur untuk mengobrol? Kingston akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya ketika dia melihat bahwa semuanya sudah selesai. Tidak, terima kasih. Jonathan menggelengkan kepalanya. Sudah larut, jadi saya harus kembali ke rumah dan menghabiskan waktu bersama istri saya. Dia telah keluar sepanjang hari, dan langit sudah menjadi gelap. Jika dia tidak segera pulang, dia menduga Josephine akan marah lagi. Kamu sudah menikah. Kingston melebarkan matanya karena terkejut. Meskipun dia menguasai seluruh negara bagian Jazona, Kingston hampir tidak tahu apa-apa tentang Jonathan. Tidak mungkin dia memiliki keberanian untuk menyelidiki latar belakang Jonathan. Mengangguk kepalanya, Jonathan mengalihkan perhatiannya ke Liam. Kamu juga harus menyimpannya karena aku tidak punya waktu untuk mengunjungi pengawal naga ilahi. Kembali dan ingatkan Zakari bahwa lain kali ada yang tidak beres dengan mereka, aku akan melemparkannya ke penjara Crimson Utara selama sebulan. Iya Pak. Liam berdiri tegak dengan ekspresi serius di wajahnya. Sudah waktunya sekarang, jadi aku akan pergi. Ketika Jonathan menyadari hari sudah mulai gelap, dia tidak ingin berlama-lama lagi. Namun, saat dia hendak pergi, teleponnya tiba-tiba berdering. Halo sayang, nada suara Jonathan langsung berubah dari nada membunuh menjadi nada yang penuh kehangatan lembut. Bab 148 Panggilan Misterius. Jonathan, kamu di mana? Josephine terdengar lesu di telepon, seolah-olah dia sangat kelelahan. Saya di Jazona, jawab Jonathan sambil tersenyum. Ada apa, sayang? Apakah kamu merindukan aku? Jazon, apa yang kamu lakukan di sana? Josephine heran mengapa Jonathan pergi ke Jazona sendirian. Saya bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui. Karenanya, kami menghabiskan sepanjang hari untuk mengejar ketinggalan. Jonathan menundukkan kepalanya dan menatap Tavion yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Keduanya memang tidak bertemu selama bertahun-tahun. Namun, alih-alih mengobrol, Tavion terbunuh. Seorang teman lama. Sejak kapan Jonathan punya teman lama? Dari apa yang dia ingat, Jonathan nyaris tidak punya teman sama sekali. Bahkan ketika mereka menikah, dia tidak mengundang siapapun. Namun demikian, dia tidak menanyainya lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkomentar, sudah larut. Sebaiknya kau segera pulang. Oke, saya sedang dalam perjalanan. Pada saat itu, Jonathan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Beberapa saat yang lalu, Jonathan sama menakutkannya dengan yang diharapkan semua orang. Tapi sekarang, dia sepertinya telah lepas dari alasnya dan berubah menjadi manusia biasa. Untuk apa kau melihatku? Setelah mengakhiri panggilannya, dia melihat semua orang memberinya tatapan aneh. Sepertinya mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada. Sambil menelan ludah, Kingston berdeham dan menyarankan, Tuan, haruskah saya meminta seseorang mengirim Anda pulang? Tentu, saya tidak perlu naik taksi kalau begitu. Jonathan telah naik taksi ke sini sebelumnya. Namun, mengingat saat itu adalah jam sibuk, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat memanggil satu karena lalu lintas yang padat. Aku bisa mengantarmu kembali. Sebelum Kingston dapat mengatur seseorang untuk melakukannya, Liam mengambil kesempatan untuk menjadi sukarelawan. Baginya, mengantar Asura pulang dianggap suatu kehormatan yang mulia. Apakah kamu mempunyai mobil? Jonathan meliriknya. Ya, Liam mengangguk. Saya punya jeep militer, dan itu sangat cepat. Ayo pergi kalau begitu. Jonathan mengangguk. Namun, tepat sebelum dia melangkah keluar, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Hunter dan Preston, yang masih duduk di tanah. Keduanya memiliki pandangan lesu di mata mereka, seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Aset keluarga York dan grup Tavion akan dialihkan ke grup Graham, kata Jonathan sambil menatap Kingston. Besok, aku akan mengirim seseorang untuk menghubungimu. Iya Pak, Kingston mengangguk sebagai tanda terima. Namun, dia terkejut mendengar tentang Graham Group karena dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Apakah Graham Group entah bagaimana terkait dengan Jonathan? Ayo pergi. Jonathan melangkah keluar dari kamar pribadi. Saat dia keluar dari gedung, Jonathan melihat dua jeep militer diparkir di luar. Setelah dia masuk ke salah satu dari mereka, Kingston dan Divine Dragon Guard berlutut di tanah lagi untuk mengirimnya pergi. Selamat tinggal, Tuan,
Setengah jam kemudian, jeep itu berhenti di luar Edenic Heights. Bukan karena penjaga keamanan menghentikan mereka. Sebaliknya, Jonathan yang meminta untuk dibiarkan di luar sana. Baiklah, aku akan turun di sini. Anda harus kembali sekarang. Ya Pak. Liam turun dari jeep untuk secara pribadi membuka pintu Jonathan untuknya. Baru setelah Jonathan menghilang dari pandangannya, dia akhirnya pergi sendiri. Sementara lampu di villa nomor 1 masih menyala. Josephine sedang duduk di sofa, asyik menggambar sesuatu dengan penanya. Ketika beberapa rambutnya jatuh di depan wajahnya, dia dengan santai mengangkat tangannya untuk menyelipkannya di belakang telinganya. Dia telah melihat sekilas pemandangan saat dia masuk. Terlepas dari kesederhanaan gerakan itu seperti panah ke jantung bagi Jonathan. Sayang, aku pulang. Jonathan tanpa sadar duduk di samping Josephine. Ketika dia mencoba mengulurkan tangannya untuk memeluknya, dia berjuang bebas sebelum memelototinya. Ayah dan ibu sedang memperhatikan kita. Anda sebaiknya berperilaku baik. Petik 2. Kalau begitu, bisakah aku berperilaku tidak pantas saat mereka tidak ada? Jonathan mengangkat alisnya dengan senyum nakal, menyebabkan Josephine memberinya tatapan marah lagi. Apa yang kamu lihat? Ketika Jonathan menurunkan pandangannya, dia memperhatikan bahwa Josephine memegang cetak biru arsitektur. Ada banyak rumah yang digambar di atasnya, dan itu tampak seperti desain taman ekologi. Ini adalah cetak biru untuk taman ekologi. Josephine meletakkan penanya dan memijat pelipisnya. Ini baru draft awal yang membutuhkan beberapa revisi. Namun, saya masih tidak tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, dia bukan arsitek terlatih dan belum pernah mengelola proyek sebesar taman ekologi sebelumnya. Karena itu, dia khawatir membuat kesalahan. Gunakan waktumu. Jangan terburu-buru. Jonathan bangkit dan berjalan di belakangnya. Kemudian, dia mulai memijat bahunya. Omong-omong, apakah seseorang dari Graham Group menghubungi Anda? Ya, Josephine mengangguk. Ketika dia merasakan tangan Jonathan memijat bahunya, dia tidak menghindar, meskipun untuk sesaat dia lengah. Sebaliknya, dia menutup matanya dan menjawab, bagaimana Anda meyakinkan Graham untuk menyumbangkan tenaga dan modal untuk proyek ini? Bukan hanya itu, tapi bukan mereka yang memimpin. Ini sama sekali bukan cara mereka menjalankan sesuatu. Petik 2. Bagaimana saya meyakinkan Graham? Yang saya lakukan hanyalah dengan santai menyebutkannya kepadanya. Bagaimanapun, Graham Group adalah milik saya. Oleh karena itu, tidak perlu ada persuasi sama sekali. Namun demikian, Jonathan tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia menemukan alasan acak. Saya membuat kesepakatan dengannya. Sebagai imbalan untuk membantu Anda mengerjakan proyek taman ekologi, saya akan membantu mereka mengambil alih beberapa proyek keluarga York. Keluarga York dari Jazona. Saat dia mendengar nama itu, Josephine melebarkan matanya. Berbalik, dia menatap Jonathan dengan bingung. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan mereka? Keluarga York adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Jazona. Bahkan Graham Group dianggap sebagai perusahaan kecil jika dibandingkan dengan mereka, apalagi keluarga Smith. Faktanya, keluarga York bahkan tidak akan menutup mata dengan kehadiran mereka. Jadi, bagaimana hubungan Jonathan dengan mereka? Saya berbicara dengan Zachary tentang hal itu. Saat itu, Jonathan terbiasa memuji Zachary untuk segalanya. Dia menghubungkan saya dengan keluarga York dan membantu saya membentuk kemitraan antara Graham Group dan mereka. Seperti yang diharapkan, Jonathan meminta Zachary untuk membantunya lagi. Meskipun Josephine tahu bahwa Jonathan melakukannya demi dia masih menegaskan dengan sedikit cemberut, lain kali, cobalah untuk tidak menyusahkan Zachary kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, setiap kali dia membantu Anda akan jatuh lebih dalam ke hutangnya. Mengingat berapa banyak Anda berhutang padanya, bagaimana Anda berharap untuk membayarnya kembali? Mengapa saya harus membalas budi Zachary? Bahkan jika saya mau, dia tidak akan berani menerimanya sama sekali. Tidak perlu membayar hutangku padanya karena dia berhutang padaku lebih dari ini. Jonathan terkekeh. Kembali ketika mereka berada di medan perang, Jonathan telah menyelamatkan hidup Zachary berkali-kali. Jika bukan karena Jonathan, Zachary bahkan tidak akan hidup untuk menjadi raja perang yang perkasa. Jonathan, kamu, Josephine menatapnya tajam. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, dia diinterupsi oleh telepon yang berdering. Bab 149 Ancaman. Dibiarkan tanpa pilihan,
Josephine menjawab panggilan itu. Halo, apakah ini Josephine Smith? Suara serak laki-laki terdengar di seberang telepon. Itu sangat menggelegar sehingga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Aku adalah dia. Apa itu? Merajut alisnya, Josephine mengira itu adalah telepon dari beberapa penjual acak. Saya ingin memberitahu Anda bahwa proyek Taman Ekologi bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh keluarga Smith. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda harus keluar dari proyek. Atau yang lain, saya tidak punya pilihan selain memaksa Anda keluar. Suara di seberang telepon memperingatkan. Menanggapi ancaman itu, wajah Josephine menjadi gelap. Apa yang kamu coba katakan? Bukankah sudah jelas? Suara itu berubah menjadi dingin. Aku menyuruhmu mundur dari proyek Taman Ekologi. Apa yang memberimu hak? Ekspresi Josephine berubah muram ketika dia mendengar kata-kata pria itu. Keluarga Smith mengambil alih proyek setelah keluarga Blackwood meninggalkan Jadeborough. Mengapa saya harus mundur hanya karena Anda meminta saya? Petik 2. Keluarga Blackwood. Suara itu tiba-tiba tertawa diam-diam. Mereka tidak lain adalah salah satu pion kami di Jadeborough. Tanpa bantuan kami, mereka bahkan tidak akan mendapatkan proyek tersebut. Josephine, tahukah Anda berapa nilai proyek itu? Ini bernilai miliaran. Apakah menurut Anda keluarga Blackwood dapat mengerjakan proyek itu sendirian? Saran saya kepada Anda adalah untuk tidak pergi mencari masalah. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda tidak akan terbunuh dalam kecelakaan mobil setiap kali Anda keluar. Juga, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi pada kediaman Smith? Apa yang akan Anda lakukan jika seseorang yang membenci Anda membakar rumah Anda suatu hari nanti? Itu adalah ancaman terang-terangan terhadap kehidupan Josephine. Namun demikian, Josephine tidak terpengaruh olehnya. Dia membentak, apakah kamu mengancamku? Apakah kamu tidak khawatir aku akan memanggil polisi untukmu? Polisi, lakukan apa yang kamu inginkan. Apakah Anda pikir saya akan berani menelepon Anda jika saya takut pada polisi? Suara itu tidak peduli atau takut sama sekali. Jelas bahwa pria itu tidak bisa dianggap enteng. Josephine, izinkan saya memberi Anda nasihat terakhir. Anda hanya diberi satu kehidupan. Setelah Anda kehilangan itu saja. Karenanya, Anda sebaiknya memikirkan ini dengan cermat. Petik 2. Saat suara itu selesai, panggilan berakhir dengan satu klik. Tanpa kesempatan untuk membalas, Josephine sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil alih bisnis keluarga Smith dan mengelola proyek sebesar itu. Namun, dia sudah menerima ancaman pembunuhan pada hari pertama pekerjaannya. Apa yang terjadi? Jonathan mau tak mau bertanya ketika dia melihat bagaimana tubuh Josephine menggigil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Josephine menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Dia tidak memberitahu Jonathan tentang ancaman pembunuhan karena dia tahu Jonathan hanya akan pergi ke Zachary lagi. Dia tidak ingin dia membuat kebiasaan pergi ke Zachary setiap kali mereka menghadapi masalah. Betulkah? Lalu kenapa kau terlihat putus asa? Jonathan berpura-pura tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, indera pendengarannya yang tajam menangkap setiap kata dari percakapan itu, termasuk yang berasal dari suara misterius itu. Namun, karena Josephine tidak mau memberitahunya, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Mungkin aku terlalu lelah hari ini. Josephine tampak tidak waras. Berdiri, dia menuju kamar mandi. Aku akan mencuci muka. Namun, dia terburu-buru sehingga dia lupa membawa ponselnya. Baru setelah pintu kamar mandi terbanting menutup, Jonathan mengangkat teleponnya dan menelepon nomor sebelumnya. Sesaat kemudian, suara serak pria itu terdengar. Bagaimana, Nona Smith? Anda sepertinya telah membuat keputusan dengan cepat. Petik 2. Tidak, dia belum memutuskan. Jonathan menyalakan sebatang rokok dan berjalan ke balkon. Aku memanggilmu untuk memberitahumu bahwa kamu harus menyerah saja. Proyek Taman Ekologi pasti milik keluarga Smith. Juga, saya ingin memperingatkan Anda bahwa jika Anda menyentuh sehelai rambut di kepala Josephine, saya akan memastikan bahwa seluruh keluarga Anda musnah. Apa katamu? Apa aku salah dengar? Suara itu mencibir menanggapi kata-kata Jonathan. Apakah kamu mengancamku? Beraninya kau mengancamku saat kau bahkan tidak tahu siapa aku. Siapa Anda tidak relevan sama sekali. Yang penting adalah jika Anda ingin bermain game, saya akan melakukannya dengan Anda. Tidak peduli siapa Anda,
nasib Anda sebagai orang mati disegel saat Anda menelepon. Petik 2. Mengancam Josephine telah membuat Jonathan gelisah. Siapapun yang mencoba melakukannya hanya akan menemui ajal mereka. Kamu bukan tandinganku. Suara di seberang telepon mengejek kata-kata Jonathan. Sepertinya kamu tidak akan tahu lebih baik sampai semuanya terlambat. Tapi tidak masalah, saya akan mengirimi Anda peti mati besok sehingga Anda akan tahu seperti apa sebenarnya kematian itu. Petik 2. Segera setelah itu, pria itu mengakhiri panggilan. Pada saat yang sama, Jonathan mendengar pintu kamar mandi terbuka. Dia dengan cepat menghapus riwayat panggilannya dan mengembalikan ponsel ke tempatnya. Setelah itu, dia berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Bahkan setelah mencuci wajahnya, Josephine masih terlihat bermasalah. Karena itu, dia terlalu terganggu untuk menyadari bahwa seseorang telah menggunakan teleponnya. Sayang, karena suasana hatimu sedang tidak baik, kenapa kita tidak keluar dan bersantai? Jonathan tidak mengungkit masalah sebelumnya. Karena dia telah menghapus riwayat panggilan, dia juga memutuskan untuk tidak memberitahu Josephine bahwa dia sudah terlibat. Tidak apa-apa. Josephine menggelengkan kepalanya karena dia tidak tertarik untuk melakukannya sama sekali. Dia mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah karena dia khawatir sesuatu yang mengerikan akan terjadi keesokan harinya. Ayo, kenapa aku tidak mengajakmu ke suatu tempat untuk makan? Jonathan tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan tidak. Mengambil lengannya, dia menariknya ke pintu. Lupakan, aku benar-benar sedang tidak mood. Dengan masalah yang membebani hatinya, dia tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Namun, Jonathan tidak memberinya pilihan. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menariknya ke dalam Lamborghini merah. Saat dia masuk, sudah terlambat untuk keluar. Menyerah pada nasibnya, dia menggosok pelipisnya dan menatap Jonathan. Apakah yang kamu inginkan? Saya ingin memilikimu. Jonathan menyunggingkan senyum. Lebih serius, Josephine menatap tajam ke arahnya. Namun demikian, dia tampak terhibur dengan ketololan Jonathan. Kudengar ada kedai barbek yang baru dibuka di bagian selatan kota yang sangat bagus. Mengapa kita tidak mencobanya? Saat dia berbicara, Jonathan menginjak pedal gas. Dalam sekejap mata, mesin menderu hidup. Bab 150 kelas bawah. Setengah jam kemudian, mereka berhenti di suatu tempat di bagian selatan kota. Dibandingkan dengan daerah lain di Jadeborough, bagian selatan kota adalah daerah tua yang kurang berkembang. Itu dipenuhi dengan bangunan tua dan bobrok, sementara jalan-jalan dipenuhi kios-kios pinggir jalan. Biasanya, orang kaya jarang mengunjungi daerah itu. Karena itu, ketika Lamborghini merah berhenti di pinggir jalan, menarik perhatian semua orang. Banyak pemuda di sana bahkan meniup peluit serigala. Selanjutnya, ketika Josephine turun dari mobil, semua laki-laki di sana terpesona. Bagaimanapun, penampilan dan sosoknya tidak kalah dengan aktris film. Bahkan, daya tariknya benar-benar melampaui mereka, yang menjelaskan fakta bahwa dia memiliki banyak pelamar sebelum dia menikah dengan Jonathan. Bahkan setelah dia menikah dengannya, banyak pelamarnya terus membuntuti dan melekat padanya. Namun, ketika semua orang melihat Jonathan muncul di samping Josephine, mereka semua memandangnya dengan jijik. Sesh, keindahan lain terbuang sia-sia pada binatang buas. Sayang, barbek dari warung itu seharusnya sangat enak. Haruskah kita menuju ke sana? Jonathan mengabaikan tatapan yang tertuju pada mereka. Sebenarnya, tidak ada kios baru di daerah itu. Yang ingin dia lakukan hanyalah mengajak Josephine makan sehingga dia bisa mengalihkan pikirannya dari masalahnya. Ayo pergi. Josephine mengangguk sebelum mereka berdua menuju ke kios pinggir jalan. Pak, masing-masing 10 tusuk sate kambing, bebek, dan sapi bakar, perintah Jonathan secara acak sebelum duduk. Mereka belum lama duduk ketika seorang pria parubaya berperut buncit dan teman wanitanya yang berpakaian minim berjalan melewati mereka. Saat mereka lewat, wanita muda itu mencubit hidungnya dan berkata, "Sayang, jangan makan di sini karena tempat ini terlalu kotor. Lihat, hanya orang-orang kelas bawah yang menggurui tempat ini. Aku menolak untuk makan di tempat seperti ini." Kelas bawah. Saat dia berbicara, wajah semua orang yang duduk di sana berubah drastis. Maibah pria parubaya itu diparkir di samping. Mengingat itu bernilai jutaan, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk menelan amarah mereka. Mereka tidak punya pilihan karena mereka tahu mereka tidak mampu menyinggung seseorang yang mengendarai Maibah.
Ini memang terlalu kotor di sini. Pria parubaya itu melambaikan tangan di depan hidungnya, seolah ada bau busuk di udara. Dan di sini saya pikir ada sesuatu yang istimewa di sini untuk dimakan. Lupakan, saya akan membawa Anda ke restoran mewah yang layak sebagai gantinya. Petik 2. Dengan itu, pria parubaya itu melingkarkan lengannya di pinggang temannya saat mereka kembali ke Maibah. Saat mereka berjalan pergi, wanita itu mencium pria parubaya itu. Kemudian, dia berkomentar dengan genit, "Aku tahu kamu yang terbaik. Muak, ayo cepat pergi dan menjauh dari orang-orang ini. Kalau tidak, mereka hanya akan mengotori pakaian kita." Keduanya berbicara tanpa berusaha untuk merendahkan suara mereka sama sekali. Jelas mereka tidak peduli dengan perasaan orang-orang yang mendengar apa yang mereka katakan. Seolah-olah semua orang itu tidak pantas menghirup udara yang sama seperti mereka. Sayangnya, terlepas dari betapa marahnya semua orang di sana, tidak ada yang berani memprotes. Baru setelah Maibah menghilang dari pandangan mereka, seseorang berani berteriak, "Apa-apaan ini? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka sebenarnya VIP? Maibah yang bau, mereka pikir itu membuat mereka menjadi seseorang yang penting." Tepat, bukankah sudah jelas mereka memiliki hubungan yang tidak pantas? Pria itu terlihat seperti ayah gula sedangkan wanita harus menjadi bayi gulanya. Setelah Maibah pergi, kerumunan tiba-tiba memiliki keberanian untuk mengejek pasangan itu. Adapun Jonathan, dia bahkan tidak berkenan untuk melihat mereka. Apa gunanya membuang-buang waktu dengan serangga? Jonathan, tidakkah kamu marah karena mereka menuduhmu sebagai orang kelas bawah? Josephine terkejut melihat betapa tenangnya Jonathan selama percakapan itu. Dalam benaknya, Jonathan tidak benar-benar memiliki temperamen yang baik. Untuk apa marah? Dia menjawab sambil tersenyum, "Mengapa saya harus peduli dengan dua serangga? Di mata mereka yang lebih kaya, bukankah mereka juga orang kelas bawah? Tapi ini tidak sepertimu." Josephine tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jonathan dengan curiga. Lagi pula, ketika kepala keluarga Blackwood berlutut di depannya, Jonathan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Bahkan anak dari wakil kepala polisi Jazona dipukuli terlepas dari statusnya. "Dalam pikiranmu, apa kesanmu tentangku?" Jonathan memberinya tatapan polos. "Apakah saya seseorang yang impulsif? Apakah saya tidak memperhatikan konsekuensinya dan hanya tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan tinju saya?" Petik 2. Bukankah itu masalahnya? Josephine tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. "Aku mengharapkanmu untuk memulai pertarungan dengan mereka." "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Jonathan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Mengalahkan mereka hanya akan mengotori tanganku." Baginya, keduanya hanyalah serangga yang tidak penting, dan dia tidak memperhatikan perilaku mereka. Setelah mereka selesai makan, Jonathan tidak langsung membawa Josephine pulang. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kesempatan itu untuk berjalan-jalan. Pada saat itu, keduanya akhirnya merasa seperti pasangan, tidak seperti beberapa tahun yang lalu ketika mereka hanya menikah dalam nama. Saat itu, mereka hampir tidak akan mengatakan beberapa kata satu sama lain dalam 1 bulan. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, angin sepoi-sepoi yang bertiup melewati memperbaiki suasana hati Josephine secara signifikan. Dia tidak bisa tidak berkomentar, "Kamu sepertinya akrab dengan bagian kota ini." "Perusahaan saya sebelumnya berlokasi di sini," jawab Jonathan sambil tersenyum. Saat itu, dia baru saja lulus dari universitas dan tidak mampu membayar sewa gedung pencakar langit kelas atas. Akibatnya, dia hanya bisa menyewa tempat di sebuah bangunan tua di bagian selatan kota untuk digunakan sebagai gudangnya. Sewanya hanya 500 sebulan. Kemudian, ketika perusahaan berkembang, dia tidak pindah. Sebaliknya, ia menyewa seluruh bangunan. "Perusahaan Anda sebelumnya." Mendengar kata-katanya, Josephine tiba-tiba teringat bahwa Jonathan juga pernah menjalankan sebuah perusahaan. "Ngomong-ngomong, kamu belum pernah menyebutkan perusahaan lamamu kepadaku sebelumnya. Bagaimana Anda bangkrut saat itu?" Petik 2. Sulit dipercaya bahwa setelah 4 tahun menikah, Josephine masih tidak tahu bagaimana perusahaan Jonathan bangkrut. "Saya jatuh ke dalam perangkap dan ditipu," jawab Jonathan santai. "Pokoknya, jangan bahas itu lagi. Sebagai gantinya, saya akan menunjukkan di mana perusahaan saya sebelumnya. Tidak jauh dari sini, kebetulan." Tentu, tanpa diduga, Josephine tidak menolak. Sebaliknya,
Dia bertanya-tanya apakah dia harus mencoba lebih mengenal Jonathan. Bersambung.